Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Subardi, narasumber dari BPFK, yang materinya insya Allah nyambung dengan yang akan kami sampaikan. Nyambung sekali Pak Amsa. Gitu ya. Panitianya berarti bagus. Hebat. Yang terhormat juga Bapak Eko yang sebagai narahubung ke saya. Alhamdulillah kita dipertemukan di acara seminar yang sangat luar biasa ini dengan materi yang sebetulnya ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman elektromedik se-Indonesia khususnya dan IPSRS pada umumnya. Juga Direktur Rumah Sakit yang tadi sudah membuka acara, salam hormat dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Baik, saya akan sampaikan satu persatu materi yang akan saya bawakan. Kita lihat, kita sebagai orang teknik elektromedik ya, kita coba lihat. Hal yang pertama kita lihat, tadi sudah disinggung oleh narasumber pertama, Pak Subarti, kita lihat satu ruangan di MOT. Di situ sudah banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan. Rumah sakit saat ini jauh lentingannya berbeda pada saat saya masuk ke rumah sakit tahun 1990. Alhamdulillah saya bisa mengikuti sampai usia sekarang bisa menghitung perkembangan satu beserta teknologinya itu udah jauh sekali berbeda. Kalau zaman dulu kita sangat bangga sekali bisa memelihara alat sampai tua, sampai berpuluh tahun masih bisa digunakan. Tapi sekarang eranya sudah berbeda. Walaupun alat itu sudah puluhan tahun misalnya masih digunakan, apakah teknologinya mengejar dengan kebutuhan dari usernya atau dokternya? Kita harus paham. Kemudian alat itu safety-nya, kemudian tingkat resikonya. Alat semakin tua, biaya pemeliharaan semakin tinggi, operasional semakin rendah, resikonya pun semakin tinggi. Itu yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Itu sebagai contoh yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan desain sistem? Kita lihat nih dari elektromedik, juga teman-teman kita sebagai elektromedis Indonesia yang harus diperhatikan adalah regulasi tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Subarti. Regulasi kita harus paham dulu. Sehebat apapun alat elektromedik, semahal apapun alat elektromedik, itu tidak lepas dari bagaimana bangunan fisiknya. Kemudian dari peralatan listriknya, bagaimana kelistrikan medisnya, grounding sistemnya, apakah sudah sesuai. Ini karena menyangkut tentang keselamatan kerja. Dalam tanda petik, pasien safety itu bukan hanya buat pasien, tapi pengguna, pengelola, pemelihara, dan lain sebagainya itu harus selamat. Merujuknya kepada apa? Kepada pasien safety akreditasi. Kemudian tadi disinggung HVAC, Heating Ventilation Air Conditioner. Di situ dituntut bagaimana kelembaban, bagaimana tentang suhunya, flow-nya bagaimana. Sistem steril di rumah sakit yang di ruang OK, ICU, PICU, NICU dengan high resiko tinggi itu apakah sudah dihitung? Itu juga harus diperhatikan baik-baik. Ingat, dalam satu ruang OK, berapa aset yang harus Anda pelihara? Baik aset medis, aset non-medis, fisik bangunan, utility, listrik, gas, dan lain sebagainya. Itu semua aset yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Alat medisnya oke, semua berfungsi baik, dipelihara dengan baik, terakreditasi, sudah dilakukan kalibrasi, semua dengan baik. HVAC-nya tidak sesuai standar, tidak jadi operasi. Lampu operasinya tidak sesuai standar, tidak jadi operasi. Ini yang harus diperhatikan, itulah fungsi kita sebagai elektromedis, harus mampu mengintegrasi dari beberapa kasus tersebut. Kemudian kita perhatikan lagi bagaimana pengelolaannya, akan kita bahas nanti bagaimana dalam perencanaan sampai alat tadi sudah tidak digunakan lagi. Itu sebagai gambaran, itu adalah yang hal-hal yang harus kita benahi bersama. Ya. Berikutnya kita akan lagi bahas tentang manajemen ruang OK dan sarana peralatan. Itu juga sangat penting. OK itu adalah
padat modal. Ilmunya di situ banyak. Semua terlibat. Laboratorium dibutuhkan, IPSRS dari sarana prasarana peralatan dibutuhkan. Farmasi, sanitasi, PPI, security, radiologi, semuanya kumpul ada di ruang OKA. Ini harus perhatikan. Jangan pernah menyampaikan hal. Ruang OKA itu, satu ruang OKA sesungguhnya sudah miniatur dari rumah sakit. Di sana sudah bisa apa saja dilakukan OKA. Pertanyaannya, sudahkah kita memanage OKA dengan baik? Berapa biaya, berapa aset, berapa lifetime yang dibutuhkan di ruang OKA tadi? Kemudian sumber dayanya, sudahkah sesuai kompetensinya? Ini harus betul-betul kita lakukan koreksi guna pemeliharaan yang lebih baik. Karena apa? Tugas kita adalah mensupport bagaimana manajemen bisa beroperasional dengan baik dan lancar. Kita lihat, manajemen peralatan atau proses manajemen peralatan sudah dimulai sejak peralatan direncanakan. Jadi sebelum alat dibeli, apalagi dioperasionalkan, kita harus sudah merencanakan. Nah, akan saya bahas satu-satu. Perencanaan dimulai dari mana? Misalnya tadi sudah disinggung oleh Pak Subarti, pembelian USG, 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Bagaimana merujuknya? Pertama yang harus dilibatkan adalah 1 user, 2 teknisi, 3 manajemen. User itu terdiri dari apa? Bisa perawat, bisa dokter, bisa bidan, dan lain sebagainya. User itu sesungguhnya kebutuhannya apa? Misalnya, USG, saya melanjutkan materi terang. USG, kebutuhannya untuk pemeriksaan apa di mana? Yang satu. Yang kedua, user membutuhkan ini utilitas pasien per hari berapa orang? Kasusnya apa? Yang berikutnya sudah tahu berapa biaya operasional dari USG ini. Kita harus tahu dari awal. Masukan dari user kita. Biaya operasional itu ada 2. Ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu adalah harga alatnya berapa, pemeliharaan per tahun berapa, jika kontrak servis per tahun berapa, lifetime-nya berapa. Nah, ini harus dihitung. Penyusutan itu akan dihitung, tarif berbanding dengan lifetime, akan ketemu biaya operasional fixed cost. Kemudian variable cost-nya dihitung. Satu pasien sesungguhnya membutuhkan apa saja. Peranan medis, peranan non-medis, ada perawat, ada dokter, ada teknisi yang memelihara. Itu dihitung. Itu dari sisi user. Kemudian dari sisi teknis, dia juga akan menghitung lagi dari sisi teknis. Ini alat belum dibeli. Yang memelihara siapa? Siapkan di training, ruangannya sudah sesuai atau belum, ukurannya berapa, penunjangnya apa, pada saat beli alat, harga pokok alatnya berapa, biaya penunjangnya berapa. Ini baru masuk proses pengadaan. Masuk ke peralatan. Peralatan yang sesuai yang dibutuhkan adalah belilah alat secara proporsional, teknologi yang sesuai, kebutuhannya sesuai, bukan harus teknologi tinggi semuanya, tapi proporsional sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Kecuali yang namanya pengembangan itu sudah beda, itu seperti itu. Nah, kemudian dari sisi manajemen juga tanya si manajemen, lifetime-nya berapa, biaya operasional berapa, tarifnya sekian, PEP akan pulang pada tahun keberapa, itu akan mau tidak mau. Mau tidak mau kita sebagai elektromedis sudah saatnya membantu manajemen di dalam proses pengadaan itu supaya rumah sakit tetap berjalan dengan sempurna, proporsional, tidak terganggu operasional, kemudian juga harga terjangkau karena pembatasan pola tarif. Itulah sebagai gambaran yang harus kita pahami. Ini adalah contoh fishbone optimalisasi kinerja elektromedik. Jadi dilihat dari regulasi. Kita kuasai dulu regulasi. Beli alat, dasarnya apa? Harus beli yang TKDN atau non-TKDN. Sekarang sudah ada aturan regulasi, sudah harus mengutamakan yang TKDN. Jika TKDN tidak memenuhi syarat, harus dihitungi dasar asesmen. Tadi, high technology assessment itu harus menjawab
Karena HTA itu juga menilai dari sisi ekonomi, sisi klinis maupun sisi manajemen. Itu harus dipertimbangkan betul. Kuncinya apa? Kuasai regulasinya sehingga tidak salah di dalam memilih suatu produk. Kemudian terkait SDM. SDM-nya sesuai kompetensi. Siapa yang akan menggunakan, siapa yang akan memelihara. Nah, itu proses. Termasuk regulasi itu, tadi yang sudah saya sebutkan, akan mengatur bagaimana proses pengadaannya, bagaimana proses masuknya, bagaimana instalasinya, alih teknologi, dan sebagainya, itu harus dihitung. Kemudian unit yang terkait, multiplier effect, pembelian USG. Setelah di USG mau dikemanakan? Setelah USG pemeriksaan selesai, harus dikirim ke lab. Labnya siap kan, sesuai standar. Setelah di lab, dioperasi. Ruang operasinya, ruang OK-nya. Itu sebagai contoh sistem yang terintegrasi. Jangan sampai di rumah sakit Bapak Ibu sudah membeli peralatan canggih, dokternya sesuai, tapi peralatan penunjang lainnya juga tidak ada. Ini unit yang terkait harus ada. Karena apa? Nanti outputnya setelah USG rugi di satker pertama, bisa jadi pengembangannya dilakukan di klinik, laboratorium, di laboratorium nanti juga ada kos, ada laba, kemudian dipindah ke OK, sehingga Pak saling terkait, itu yang disebut analisis cost. Nah, analisis cost ini kita harus membantu rumah sakit untuk menghitung seperti itu. Akhirnya nanti ke akuntansi dan keuangan muncullah biaya operasional berbanding pola tarif. Kalau memang tidak masuk, layak nggak membeli peralatan yang secanggih itu? Apakah gridnya diturunkan? Efeknya apa? Itulah jawaban di dalam health technology assessment. Kemudian sarana penunjang. Jangan sampai beli USG diterapkan ruangannya tidak ber-AC, nanti alasan untuk tidak melakukan operasional maksimal. Yang kedua, listriknya sudah sehat belum sesuai standar kebutuhan listrik medis. Yang ketiga, sarana pendukung. Di sana butuh aplikasi untuk menyampaikan ini harus terintegrasi atau tidak. Kemudian bagaimana link ke teknik jika terjadi pemeliharaan yang sudah waktunya harus dilakukan pemeliharaan, tapi ini kok belum dilakukan, alasannya apa? Itu sangat panjang runtunannya. Makanya kami infokan itulah fungsi suatu sistem aplikasi yang mengintegrasi dari hulu sampai hilir yang saling terkait sehingga rumah sakit betul-betul terbantukan. Kemudian keterikatan internal teknik juga sama. Teknik itu ada sarana, prasarana, dan peralatan. Sarana bernyangkut bukan gedung dan lain sebagainya. Prasarana utilitas, ada listrik, ada air, itu ada gas medis, ada alat komunikasi. Kemudian alat, ada medis dan non medis, itu semua saling dibutuhkan. Karena apa? Jangan sampai elektromedik datang yang rusak sesungguhnya bed pasiennya bagian bukan orang elektromedik, jawabannya bukan bagian saya. Ini yang menjadi suatu miss. Karena apa? User taunya teknik. Itulah saatnya kita saling bekerja sama antar kompetensi. Itu fungsinya dari Fishbone ini. Goalnya apa? Goalnya adalah the best-nya IPSRS, hebatnya teknik adalah jika tidak ada komplain. Bukan banyak pekerjaan, terus pekerjaan bisa diselesaikan. Itu bukan goal. Goalnya adalah bagaimana alat bisa operasional, user tidak komplain. Pendapatan rumah sakit tinggi. Itu goalnya dari seorang elektromedik atau seorang manajer teknik. Fishbone tadi kita tolong nanti ini Pak Hamzah, materi saya kami berikan juga kalau nanti peserta ada yang membutuhkan, silakan komunikasi dengan panitia. Kalau dari kami tidak ada keberatan. Itu ya. Kemudian regulasi, kita ada regulasi menyangkut tentang alatnya, regulasi menyangkut kebijakannya, regulasi tentang SDM-nya, regulasi multiplier efeknya, itu ada semua. Kemudian unit yang terkait ada PPI, sanitasi, CSSD, rawat jalan, dan lain sebagainya. Ini tim kita. Itu saudara kita yang saling terkait atau pekerjaan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang paling tidak ada. Elektromedik itu paling tidak. Alatnya sudah the
best, terkalibrasi dengan baik, gasnya mati juga tidak berfungsi. Nah, itu jadi harus nanti ada materi yang berikutnya itu tentang bagaimana menganalisis suatu kebutuhan tadi. Kemudian strateginya, data alat harus valid, titik. Validnya dari mana? Alatnya di mana, jumlahnya berapa, pengadaan tahun berapa, lifetime-nya tinggal berapa, kemudian biaya operasional, biaya pemeliharaan berapa, harus valid. Siapa tupoksi terhadap pemeliharaan alat tersebut? Susun program preventive maintenance, kalibrasi, swakelola, kontrak maintenance, dan lain sebagainya. Pesan saya satu tadi tambahan dari Pak Subarti. Kalau alat baru dan lain sebagainya, kalibrasi melibatkan siapa? Langsung saja kepada saat pembelian alat sudah termasuk itu. Kemudian pada saat terjadi kontrak servis, kalibrasi di mana? Supaya tidak double data, supaya tidak double anggaran. Masuk saja dalam kontrak servis termasuk biaya kalibrasi. Sehingga rumah sakit sudah makin enteng, SDM kita semakin enteng. Tidak melakukan, tidak membuat RAB baru. Itu sudah masukkan aja di dalam satu kontrak. Jadwal preventif maintenance dan kalibrasi itu harus terintegrasi. Bukan teknik saja yang butuh. Usernya butuh, manajemen butuh. Karena apa? Jangan sampai ada korelasi alat tidak bisa digunakan karena rusak, kita menjadi teguran. Sudah dilakukan pemeliharaan? Belum. Siapa yang melakukan? Jadwalnya mana? Apa yang dilakukan? Buktinya mana? Rumit. Ini solusinya bagaimana dengan sesuatu yang terintegrasi, aplikasi yang terintegrasi. User pun tahu, ini alat sudah dikalibrasi ya belum? Penyebabnya apa? Jadi semua terbuka. Justru ini akan memudahkan kita diingatkan oleh pengguna atau user, bahkan oleh manajemen. Kemudian evaluasi hasil preventive maintenance. Tidak ada alat abadi. Tidak ada. Sehingga apa? Preventive maintenance, efeknya apa? Terus laporannya apa? Jika tidak dilakukan, efeknya apa? Kita harus berdata. Orang teknik kita, teman-teman kita pada hebat, bisa memperbaiki, bisa memelihara, yakin bisa. Tapi datanya harus diikuti dengan kegiatan tersebut. Jangan sebagai akreditasi itu hanya suatu simbol, suatu keberhasilan rumah sakit, tapi berdata. Nah, itu hal-hal seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa? Soalnya nanti pemeliharaan ada pemeliharaan internal, ada pemeliharaan eksternal yang dilakukan sendiri, yang dilakukan oleh kontrak servis, dan pemeliharaan yang dilakukan masih alat garansi. Itu harus terpisah. Pada saat garansi harus dilakukan pemeliharaan, dampingilah teknisi-teknisi dari vendor. Disitulah ada ahli teknologi. Kita bisa belajar dari vendor, dari teknisi vendor, supaya kita bisa meningkatkan kemampuan. Itu fungsinya. Nanti akan ada fungsi ahli teknologi. Kemudian susun laporan tahunan. Alat setiap tahun tambah. Setiap tahun juga alat yang shutdown. Pada saat alat sudah tidak digunakan, buangnya saja sudah susah. Regulasinya tidak sesimpel saat membeli. Kemudian, yang harus diperhatikan, ini kondisi real di lapangan. Setiap pembelian alat baru, tambah alat baru, tambah alat baru, IPSRS belum tentu dikasih tahu. Mau beli alat apa saja di tahun 2025, butuh listrik berapa, kondisinya ditaruh di mana, satu pas atau dua pas. Tapi giliran membutuhkan listrik tidak sesuai, nanti teknik yang akan ditegur. Tok, tok, tok. Bagaimana teknik kesiapan listriknya sudah siap apa belum? Begitu dipasang, alatnya tidak kuat. Pembelinya sterilisator. Sterilisator satu pas. 4.500 watt dipasang, MCB-nya jatuh. Begitu diganti MCB yang besar, nanti RST-nya tidak imbang. Efeknya apa? Dengan RST yang tidak imbang, AC terganggu yang tadinya berputar bagus, normal, akhirnya goyang-goyang, tok tidak dingin. Jadi masalah. Karena apa? RST-nya tidak imbang. Ini yang harus diperhatikan. Makanya tolong pada saat membeli alat, komunikasikan dengan baik,
3 unsur harus berunding, dari pemakai, dari pemelihara, dan dari manajemen. Tujuannya adalah pada saat ada alat dibeli, terinstall, tetap berfungsi sesuai dengan timeline, dengan jadwal yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya adalah dimonitor kegiatan, ada susunan laporan tahunan, imbasnya apa, sehingga setiap tahun akan tahu perubahan nilai aset yang kita pelihara, berapa total aset, berapa nilai bukunya. Total asetnya 100 miliar atau 500 miliar, nilai bukunya 300 miliar, misalnya seperti itu. Sehingga kita tahu alat semakin tua, jangan heran biaya pemeliharaannya semakin besar. Tapi kalau kita tidak punya data, akan menjadi masalah pada saat mengajukan biaya pemeliharaan. Kemudian terkait SDM, bukan analisis beban kerja SDM. Jumlah alatnya berapa, teknologi tinggi, rendah, menengah itu berapa. Setelah dipisah, kemudian hitung berapa waktu yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Setelah dilakukan pemeliharaan ini, butuh kompetensi SDM yang mana, yang mahir, yang madya, yang pemula, itu dipilih. Baru ketemu jumlah SDM yang sesuai. Itu kemudian merujuk kepada peraturan tentang pengadaan SDM. Satu orang SDM harus bekerja berapa? 1.850 jam per tahun. 1.250 jam itu wajib berada di lokasi kerja dan betul-betul melakukan pekerjaan. Dari 1.250 jam per tahun itu melakukan pekerjaan teknologi tengah, rendah, tinggi itu berapa? Itu baru ketemu jumlah SDM yang Anda butuhkan. Jadi tolong teman-teman itu kita juga harus bisa menghitung. Jangan bilang SDM-nya kurang. Jangan bilang oh SDM-nya tidak memenuhi. Kita hitung lagi. Saya percaya kekurangan SDM. Tapi rumah sakit juga terlalu berat untuk mengangkat SDM baru. Oke, kemudian kompetensi, peningkatan kualitas, yang lebih penting lagi adalah soft skill atau attitude kita. Orang anyar, Mas. Orang anyar, Mas. Bocor, Mas. Oke, soft skill kita dibutuhkan sekali. Bagaimana kita berattitude, loyalitas kita terhadap pekerjaan, loyalitas kita terhadap gimana kita bekerja, itu juga sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai pekerja, kita adalah pengelola. Ingat, kita pengelola, kita punya STR, kita punya kompetensi. Itu adalah gambaran-gambaran, makanya saya selalu bilang ke teman-teman elektromedik, tingkatkan skill, perilaku yang baik, sekolah lagi, jangan pernah berbicara untuk penyesuaian atau tidak penyesuaian, kami sudah menjalani langsung, begitu manfaatnya nilai suatu legalitas dan peningkatan skill melalui kuliah tambahan. Itu yang harus dipahami. Kemudian sarana kelistrikan medis. Sudahkah Anda audit energinya? Apakah betul listrik Anda sehat? Yakin? Nah, RST-nya seimbang. Oh, itu training orang. Harus betul-betul. Ketemu orang Kemudian dari listrik ini, berapa bulan sekali atau sekali 1 bulan berapa kali listrik dari PLN mati? Sekali mati itu berapa jam? Terus dihitung lagi, genset kita mampu mengcover berapa persen? Ya, setelah ketemu berapa biaya operasional genset, BBM, dan biaya pemeliharaan? Berikutnya lagi, UPS-nya sudah tersedia untuk berapa? Yang wajib live support, yang wajib UPS itu mana? Pada saat Anda masang UPS untuk membackup alat, itu dibutuhkan berapa menit? Karena apa? Disitulah UPS membutuhkan baterai yang 3 tahun sekali harus diganti. Semakin banyak baterainya yang dibutuhkan menitnya makin banyak, biayanya pengganti makin banyak. Pertanyaannya sekarang adalah pada saat PLN mati, genset hidup itu berapa menit? Tujuannya adalah menghitung kebutuhan dari UPS tadi. Kemudian gas medis juga harus dihitung, sarana logistik juga dihitung, jangan sampai terlalu banyak
kita stok barang yang memang tidak urgent. Keterkaitan internal teknik itu ada bagian administrasi, listrik, bangunan, dan lain sebagainya, itu harus bisa menghitung nilai rata-rata dari kebutuhan tersebut. Goalnya apa? Goalnya adalah tercapainya faktor pendukung. Jika dilakukan bersama-sama, maka kesuksesan IPS RS disebut sukses jika tidak ada komplain.